Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang sangat baik, yang mengasihi kami dan melimpahkan kepada kami kasih karunia demi kasih karunia. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Tuhan sudah membangunkan kami dengan kekuatan baru. Kami percaya Tuhan punya rencana yang baik buat setiap kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan mentaati akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Roma 14 ayat yang ke-17. Tertulis demikian. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara yang dikasih Tuhan, masalah makanan kadangkala masih menjadi perdebatan sampai saat ini, khususnya soal makan babi atau tidak makan babi, yang menimbulkan perbedaan pendapat. Persoalan ini dari dulu sampai sekarang terus diangkat dengan tujuan untuk membingungkan orang dan melemahkan iman. Tapi kita bersyukur karena firman Tuhan berbicara dengan jelas tentang soal makanan dan minuman, serta memberikan penjelasan bahwa kerajaan Allah jauh melebihi soal-soal makanan dan minuman. Kita baca dalam Roma 14 ayat 17 ini, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Konteks ayat ini berbicara tentang terjadinya perdebatan antara orang-orang percaya, khususnya tentang apakah makanan tertentu boleh dimakan atau tidak. Perselisihan tentang ini terjadi seiring juga dengan perdebatan tentang sunat dan juga tentang hari Sabat. Tapi dengan hikmat dan pewahyuan Roh Kudus, Rasul Paulus menjelaskan bahwa Allah telah menerima orang-orang dari bangsa-bangsa lain tanpa mempersoalkan soal tradisi makan mereka yang berbeda dengan bangsa Israel. Bahkan kepada mereka Tuhan menganugerahkan Roh Kudus-Nya dengan manifestasi karunia berbahasa roh. Dengan hal ini, saudara, Tuhan menunjukkan bahwa Dia menerima semua orang. Dan masalah kerajaan Allah itu bukan soal makanan atau minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dalam pasal ini terdapat nasihat agar kita tidak saling menghakimi soal makanan. Orang yang makan jangan menghakimi orang yang tidak makan makanan tertentu. Begitu juga sebaliknya, orang yang tidak makan jangan menghakimi orang yang makan makanan tertentu. Sebab Allah sudah menerima semua orang di dalam Kristus. Makanan tidak membuat kita menjadi najis, tapi perkataan yang keluar dari dalam hati yang kotor, itulah yang membuat kita menjadi najis dan berdosa. Yang terutama dalam kerajaan Allah adalah tentang hidup dalam kebenaran, hidup dalam damai sejahtera, dan hidup dalam sukacita karena Roh Kudus. Makan makanan tertentu tidak akan membuat kita terhalang masuk surga, dan tidak makan makanan tertentu tidak akan membuat kita menjadi masuk surga. Keselamatan dan kehidupan kekal yang kita terima tidak berkaitan dengan makanan yang kita makan, tapi keselamatan itu adalah anugerah oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas salib. Dan sekali lagi, bukan karena makan atau tidak makan suatu makanan tertentu. Inti dari kerajaan Allah adalah pertama soal kebenaran. Kebenaran di sini berbicara tentang kehidupan yang selaras dengan kehendak firman Tuhan. Kita melakukan yang benar, yang seturut dengan firman-Nya. Yang kedua, kerajaan Allah berbicara tentang damai sejahtera.
Ini berarti tentang bagaimana kita hidup dalam ketenangan, dalam perdamaian dengan Allah oleh karena pengampunan yang sudah kita terima di dalam pengorbanan Kristus. Dan yang ketiga, kerajaan Allah adalah tentang sukacita oleh Roh Kudus. Saudara dan saya dikaruniakan Roh Kudus. Ada Roh Kudus di dalam kita, dan itu yang memberikan kita sukacita. Sukacita kita tidak berkaitan dengan situasi dan keadaan dunia ini, tapi sukacita kita terjadi karena Roh Kudus yang ada di dalam kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jangan sampai kita digoyahkan karena soal makanan, dan jangan juga kita menghakimi sesama kita karena makanan. Tapi biarlah kita semua hidup dalam kebenaran, hidup dalam damai sejahtera, dan hidup dalam sukacita oleh Roh Kudus, sehingga kehidupan kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat, kesaksian bagi sesama kita. Satu hal lagi saudara, jangan jadi batu sandungan bagi sesama kita karena makanan yang kita makan. Biarlah hidup kita ini bukan melemahkan iman orang yang sudah lemah, tapi menguatkan iman orang lain untuk tetap berada dalam kasih karunia. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar kami, memberikan pemahaman kepada kami semua bahwa kerajaan Allah, bahwa keselamatan dan kehidupan kekal itu bukan soal makanan, bukan soal minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus-Mu. Tolong kami Tuhan untuk semakin lagi mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan kami menghidupinya. Kami tidak khawatir dan tidak bimbang oleh karena soal-soal makanan yang seringkali menjadi bahan yang menyerang iman kami. Tapi kami tetap teguh dalam kasih karunia Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Dan tolong kami juga Tuhan, supaya kami tidak bermegah karena makanan, tidak menghakimi orang lain karena makanan, tapi kami bermegah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Engkau Allah yang telah menyelamatkan kami, dan kami hidup dalam kasih, saling menguatkan satu sama lain. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami, supaya kami berhasil dan berkemenangan di dalam berkat Tuhan. Kami serahkan setiap pergumulan dan permohonan doa yang disampaikan. Biarlah tangan Tuhan melawat setiap kami satu persatu dan menyatakan kuasa pertolongan mujizat-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.